Bismillah, apa kabar semua? Semoga semua selalu diberikan kesehatan yang baik agar bisa belajar dengan semangat ya. Baik, minggu ini kita akan belajar mengenai web browser dan content management system. Untuk web browser, kita sudah membahas di minggu lalu, yaitu mengenai macam-macam web browser, kekurangan dan kelebihan web browser. Untuk minggu ini, kita akan membahas mengenai Content Management System atau yang disebut juga dengan CMS. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan Content Management System? Content Management System ini atau yang disebut juga dengan CMS dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website dinamis tanpa dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis. Jadi, CMS di sini penulis maupun editor dapat menggunakannya secara leluasa untuk membuat, menghapus, atau bahkan memperbaharui isi website tanpa campur tangan langsung dari webmaster. Karena apa? Karena CMS ini memisahkan antara isi dan desain. Jadi, setiap bagian dari website dapat memiliki isi dan tampilan yang berbeda-beda tanpa harus khawatir kehilangan identitas dari website secara keseluruhan. Karena apa? Karena semua data disimpan dalam satu tempat. Pemanfaatan kembali dan informasi untuk berbagai keperluan dapat dilakukan dengan mudah. Setelah kita mempelajari pengertian dari Content Management System, selanjutnya ada manfaat dari Content Management System. Manfaat dari Content Management System ini ada 6. Yang pertama mengenai manajemen sistem. Manajemen sistem ini semua data atau informasi baik yang telah ditampilkan atau belum dapat diorganisasikan dan disimpan secara baik. Tetapi sewaktu-waktu juga informasi tadi dapat dipergunakan kembali sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, CMS juga mendukung berbagai macam format data seperti XML atau HTML atau PDF dan lain-lain. Kemudian, manfaat CMS yang kedua ada mengatur siklus hidup website. CMS ini memberikan fasilitas kepada pengguna untuk mengelola bagian atau isi mana saja yang akan ditampilkan, masa atau waktu tampilan, dan lokasi yang tampilannya di website. Kemudian, manfaat yang ketiga ada mendukung web templating dan standarisasi. Setiap halaman website yang dihasilkan berasal dari template yang telah terlebih dahulu disediakan oleh Content Management System. Selain dapat menjaga konsistensi dari tampilan secara keseluruhan, penulis dan editor dapat berkonsentrasi secara penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk menyediakan isi website. Itu manfaat dari mendukung web templating dan standarisasi. Kemudian manfaat yang keempat ada personalisasi website. Sekali sebuah isi ditempatkan ke dalam Content Management System, isi tersebut dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari penggunanya, sehingga menyebabkan proses personalisasi dapat berjalan dengan mudah. Kemudian manfaat content management yang kelima ada sindikasi. Sindikasi memberikan kemungkinan kepada sebuah website
untuk membagi isinya kepada website-website yang lain. Format data yang didukung juga cukup variatif, mulai dari RSS, RDF, XML, dan sebagainya. Yang terakhir, manfaat dari Content Management System atau CMS yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini, Content Management System mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas kepada pengguna. Data atau informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Setiap penulis ataupun editor memiliki tugas dengan hak akses yang berbeda-beda. Baik, itu manfaat dari Content Management System. Selanjutnya ada contoh dari Content Management System atau CMS. Yang pertama ada Joomla. Joomla merupakan salah satu contoh Content Management System yang menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak ya. Ada PHP termasuk juga Java pemrograman. Java juga masuk dan lain sebagainya. Kemudian Joomla dapat dimanfaatkan untuk pembuatan situs seperti portal, komersial, non-profit, dan pribadi. Kemudian contoh content management system yang kedua ada Drupal yang bersifat open source sehingga pengembangan dan perawatannya dilakukan oleh komunitas pengguna dan pengembang Drupal di seluruh dunia. Drupal ini berada di bawah lisensi GPL. Content Management System ini dapat digunakan pada beberapa jenis database seperti MySQL dan lain sebagainya. Jadi Drupal ini juga berfungsi sebagai CMS untuk membangun aplikasi berbasis web. Drupal menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian contoh Content Management System yang ketiga atau yang terakhir ada WordPress yang banyak digunakan saat ini, dapat memiliki blog dengan nama domain serta server sendiri. Selain itu, WordPress mudah digunakan serta didukung dengan tampilan yang powerful dan dilengkapi dengan plugin. WordPress juga memiliki versi instan dan gratis hosting. Selanjutnya ada tampilan menu dari WordPress. Mudah-mudahan ini dapat terlihat dan tidak ngeblur ya. Baik, ini adalah tampilan dari menu WordPress. Baik, kita mulai dari pojok kiri atas terdapat menu WordPress yaitu post. Post ya. Post di sini digunakan untuk mengontrol artikel yang dipublikasi pada blog. Terdapat menu tambahan pada fitur ini untuk mempermudah pengguna dalam pengontrolannya. Fitur apa yang permudah untuk pengontrolannya? Ada All Post dan Add New. All Post ini memberikan informasi tentang semua artikel yang dibuat. Kemudian Add New, fitur ini digunakan untuk membuat artikel baru. Setelah kita membahas menu WordPress post, kemudian ada media. Media di sini berfungsi untuk mengontrol media seperti gambar maupun video yang digunakan pada postingan blog. Menu media ini terdapat beberapa menu tambahan pada fitur ini, sama seperti menu post tadi ya. Kalau di menu media ini ada library, yaitu
Di menu media ini ada tambahan fitur yaitu library dan add new. Kalau kita mengklik media tersebut, jadi library ini berfungsi untuk tempat semua media tersimpan. Sedangkan add new, menu ini digunakan untuk menambah media. Kemudian setelah kita membahas menu media, ada menu pages. Menu pages ini yang ini ya. Menu pages ini digunakan untuk menambah pages atau halaman. Melalui menu ini, pengguna dapat menambahkan deskripsi dari pages yang ditambahkan. Terdapat menu tambahan pada fitur ini. Jadi, sama ya, seperti menu media dan post terdapat menu tambahan, begitu juga dengan pages. Pages di sini menu tambahannya ada all pages dan add new. Jadi setiap menu WordPress baik post atau media atau pages pasti terdapat add new. Jadi all pages di sini untuk menampilkan semua pages yang telah dibuat. Sedangkan add new pada pages di sini untuk menambahkan pages baru pada blog. Kemudian setelah kita membahas pages ada komen. Komen di sini ya. Komen, menu ini akan menampung semua komentar dari semua artikel yang ada di blog. Kemudian kita sudah membahas komen. Selanjutnya ada appearance. Appearance ini digunakan untuk meletakkan template yang menjadi tampilan WordPress. Terdapat beberapa menu tambahan pada fitur ini. Berarti sama seperti tadi, antara post, media, pages, dan komen pasti terdapat menu tambahan. Menu tambahan di sini, appearance di sini yaitu themes. Themes ini mengatur tema atau template yang digunakan untuk blog. Untuk yang kedua, fitur tambahan yang terdapat di appearance ini yaitu customize untuk mengatur layout tema yang digunakan blog. Kemudian fitur yang terakhir ada widget untuk menambah konten pada bagian sidebar maupun footer. Selanjutnya kita sudah membahas appearance. Yang selanjutnya ada menu plugin. Plugins yang ini ya. Plugin di sini digunakan untuk mengelola plugin atau fitur tambahan yang ada pada WordPress. Plugin juga di sini ada menu tambahan, antara lain install plugin. Menu ini berisi plugin yang sudah terinstall. Kemudian ada add new. Jadi setiap menu WordPress itu pasti terdapat add new. Tetapi add new di sini untuk plugin adalah untuk menambah atau menginstal plugin. Kemudian ada user. User di sini memiliki fungsi untuk melihat user website WordPress serta mengatur tingkatan hak akses user atau login ke dalam blog. Kemudian ada menu tools. Tools di sini memiliki fungsi untuk melihat website WordPress serta mengatur tingkatan hak akses user untuk login ke dalam blog. Mohon maaf ya, tadi penjelasan tentang user, berarti yang ini adalah tools. Menu ini digunakan ingin berpindah ke platform blog lain, yaitu untuk melakukan ekspor maupun impor seluruh isi blog. Kemudian yang terakhir ada setting. Setting di sini untuk digunakan untuk mengatur fungsi operasional keseluruhan WordPress. Baik, itu saja yang Ibu dapat sampaikan mengenai content management system, contoh content management system, manfaat content management system, dan menu dari WordPress. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu melalui nomor WhatsApp
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.